Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang kami hormati, izin bertanya Buya, terkait tadi kajian sudah sampaikan tentang haji dan umroh, Ustaz. Sebenarnya esensinya apa sih haji dan umroh tersebut? Sebab begini, kita tahu bahwa orang-orang tua kita dulu, bahkan mungkin founding fathers kita, dikirim ke Mekah. Pulang dari sana mereka semua menjadi orang-orang yang terbaik. Menjadi tokoh-tokoh pergerakan. Sementara sekarang kita, kalau kita hitung, sudah jutaan kita kirim ke Mekah. Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun seakan-akan tidak ada bekas ketika pulang sampai ke tanah air. Kalau betul-betul dilaksanakan, tentu kita akan menjadi bangsa yang terbaik. Bangsa yang akan mengalahkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena kita sudah dididik langsung di kota Mekah dan bisa merasakan bagaimana perjuangan di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, esensi daripada saum itu apa sih Ustadz? Tadi dinyatakan bahwa saum itu adalah junnatun, perisai. Lagi-lagi, kalau kita syariat Islam ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khair ummah. Tapi kita miris. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang level daripada korupsinya tinggi sekali. Bahkan ke akar rumput. Lalu bagaimana caranya supaya syariat Islam yang sudah begitu tinggi dan begitu indah ini kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Buya yang hendak kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji adalah ibadah. Dan mana ibadah yang paling dahsyat adalah menampakkan penghambaan kita. Mempertajam kesadaran kita kalau kita adalah hamba Allah yang harus patuh. Dan ibadah adalah ibadah penghambaan. Di antara ibadah itu ada yang kita faham maknanya, ada yang tidak faham maknanya. Akan tapi biarpun kita tidak faham maknanya, di dalam ibadah itu ada hikmah yang bisa dicari-cari oleh orang-orang yang punya kecerdasan. Haji ada ibadah kita patuh. Pun demikian, haji juga syarat-syaratnya kan juga tidak semua orang. Kalau nggak punya duit pun nggak wajib haji kok. Dan cukup sholat duha saja setelah sholat subuh dapat pahala haji kok. Kan begitu indahnya, nggak usah memaksakan harus ke sana. Tapi dia juga mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah kok. Maka orang fakir nggak usah gelisah. Kalau orang fakir yang haji yang mampu saja kok, yang punya duit dan sebagainya kok. Kalau saya nggak punya duit gimana? Wah ini ya kalau nggak punya duit ya tidak usah haji dan tidak wajib bagi Anda haji. Terus ya Anda sudah mendapatkan pahala dengan ibadah-ibadah yang Anda lakukan di rumah seperti sholat duha dan lain sebagainya. Allah Maha Kasih. Tapi yang kaya raya oke berangkat ke sana. Nah kemudian di balik itu wajah haji umrah ada hikmah yang besar banyak. Misalnya adalah menjadikan orang itu biasa hidup, belajar ya, belajar. Biarpun yang belajar tidak tentu sukses. Belajar itu belum tentu sukses, tapi belajar itu sendiri adalah bagian daripada usaha untuk menjadi baik. Belajar memahami bahasanya hidup itu, coba kalau haji itu, biarpun orang bos kaya raya, presiden sebagainya, dia harus merasakan bagaimana, itu loh. Dia harus pakai baju yang sederhana, bajunya gitu. Mahkotanya ditinggalkan, nggak ada. Ayo. Itu hikmahnya, biar merasakan dia. Fakir, miskin sama. Kayaknya sudah begitu. Nggak ada itu adalah, wah ini adalah baju ikhramnya si ini harus begini. Nggak ada. Kemudian, tawaf, lihat. Semuanya akan sama. Sehingga pembedaan itu adalah hanya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Aslinya, semua orang berhak untuk berada di shop yang pertama kalau lagi sholat di berjamaah. Biarpun dia orang fakir paling depan. Biarpun raja, kalau telat ya di belakang. Seharusnya kan begitu aturannya. Cuman banyak orang sering melanggar aturan, mentang-mentang raja disiapkan di paling depan misalnya. Rajanya pemalas misalnya. Tapi sesungguhnya ini adalah menunjukkan bahasanya di hadapan Allah kita sama rata. Biar sadar. Lihat, bajunya adalah baju seperti itu, bukan baju kemewahan. Mana baju raja kelihatan?
Oh dia pakai mahkota, enggak, bayar kalau pakai mahkota. Karena dia melanggar, entah menutup kepalanya. Kalau diresapi, dihayati, ini menunjukkan ini adalah pendidikan agar kita punya ketawaduan. Sehingga kalau orang biasa dengan itu, enggak perlu dia harus tampil yang aneh-aneh di masyarakat, saya biasa. Sehingga muncullah manusia-manusia seperti Umar bin Abdul Aziz, dia tidak pernah ragu sebagai seorang presiden lah untuk pakai baju compang-camping. Sayyidina Umar bin Khattab untuk turun ke bawah, menyamar sebagai manusia melihat. Enggak pakai di bidik kamera ibaratnya. Ini adalah, karena apa? Dia telah faham dan mengerti haji itu, di samping menjalankan perintah Allah, ada di balik itu adalah hikmah. Untuk menyadarkan diri kita bahwasanya, di hadapan Allah kita sama. Biarpun raja, sekarang menjadi tidak beda. Wukuf di Arafah sama. Kena terik matahari, berdoa di tempat itu. Melempar jumroh sama semuanya. Hingga tawaf, hingga sa'i. Kalau bicara hikmahnya, panjang sekali. Siapa yang bisa paham? Orang cerdas. Yang tidak cerdas, nggak paham hikmah. Kan begitu. Kalau kita kurang cerdas, nggak paham. Tapi kalau punya kecerdasan, banyak hikmah yang kan begitu. Belum lagi nanti merasakan kalau bicara hikmahnya. Kenapa harus ke sana? Ada makna agung, sambung hati dengan baginda Nabi. Ada ini Ka'bah tempat tawafnya Rasulullah. Jadi di sana kekhusyuannya dahsyat, bukan hanya main selfie. Makanya nggak paham hikmahnya, sampai di sana biasa saja. Pulang juga biasa saja. Tapi dia sudah berusaha ke tempat yang mulia. Sehingga ibadah tetap dia mendapatkan pahala. Cuman tingkatan saja. Semakin khusyuk, semakin ini. Adapun jika ada orang belajar ke sana ibadah, ya mendapatkan pahala ibadah. Cuman ada di antara orang zaman dulu belajar ke sana adalah menuntut ilmu. Menjadi orang alim seperti Ibn Nawawi, Al-Bantani, dan sebagainya. Yang belajar ilmu mendapatkan ilmu. Nah kemudian, jika ada orang sholat, orang puasa, orang ibadah, ternyata kok banyak masih jahat semuanya. Itu bukan salah puasanya. Adapun bicara hikmah puasa, banyak sekali. Ada orang tidak pernah merasakan lapar, sehingga tidak pernah merasakan bagaimana si lapar. Karena setiap ingin makan ada kapan saja. Terlepas daripada bidikan medis bahasanya menjaga makan yang seperti itu, makan adalah ada kesehatan. Itu bab lain lagi. Sebagian orang kan kalau ingin membangun kesehatan dalam dirinya harus berpuasa dan seterusnya. Ini di luar bidikan kaum medis. Akan tapi secara umum puasa ini adalah perintah Allah, ta'abbudi, dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperdalam lagi, memerangi hawa nafsu, lihat, bayangkan. Wong yang halal, miliknya sendiri saja, di kamarnya, di kulkasnya, dia nggak berani makan, nggak akan mampu dia mengambil miliknya negara. Wong karena di rumahnya ada es degan, ayo kalau minum. Dan mengatasi kejujuran, makanya kami sampaikan para ulama, ibadah yang kita lakukan, semakin cerdas dirimu, imanmu kuat, semakin paham hikmahnya. Maka yang nggak paham hikmah adalah menunjukkan tidak cerdas kepada agamanya. Coba, ini memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu, ini makanan sendiri. Minum sendiri. Belum lagi melatih kejujuran. Ibadah yang dituntut kejujuran itu kan seperti puasa. Orang bisa di luar kelihatan puasa begini, sampai di rumah dikunci kamar, glak-glak 2 gelas. Siapa yang tahu? Tapi kenyataannya Anda tidak mau minum itu. Buktinya berarti Anda sudah berlatih kejujuran. Panjang sekali kalau bicara hikmahnya puasa. Makanya kami sampaikan sekali lagi. Semakin cerdas Anda, kekuatan iman Anda semakin banyak paham. Sehingga ulama mengatakan hikmah puasa, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 40. Sampai kalau saya tulis berjilid-jilid. Kenapa? Semakin cerdas. Makanya kalau hari ini ada orang mengatakan, gimana saya tidak paham? Berarti Anda perlu menguatkan keimanan Anda kepada Allah. Tidak ada perintah yang Allah perintahkan kecuali ada kemaslahatan. Kecuali ada kemaslahatan yang Allah berikan pada umat tersebut. Hanya permasalahannya kita paham atau tidak paham. Kemudian masalah puasa, ya tadi kalau ada orang yang berpuasa kok masih tidak baik dan sebagainya, tentu bukan puasa yang disalahkan. Ya mungkin cara berpuasanya perlu dibenahi saja. Dan mari kita melihat seseorang itu dengan pandangan positif sekaligus motivasi. Bukan kita meruntuhkan. Lalu berkata, puasa apaan masih puasa, tapi matanya nggak karu-karuan. Loh ini salah. Kita sering, itu sebenarnya kesombongan kita. Melihat orang dari sisi itu. Kenapa kita mengatakan, ya Allah, dia puasa. Tapi kok matanya masih jelalatan ya Allah. Semoga ya Allah dengan puasanya, dia bisa menjaga matanya. Kadang kita buat perbandingan itu perbandingan merendahkan. Bukan karena kita ingin melihat, mohon maaf. Kadang begini, mana lebih bagus? Perempuan yang tidak menggunjing
tapi nggak pakai kerudung, atau pakai kerudung tapi gunjing? Ini pertanyaan fitnah ini. Cara membandingkannya nggak sehat ini. Kenapa kok dibandingkan? Ingin merendahkan kerudung atau ingin meremehkan gunjingan? Coba. Kenapa harus begitu membandingkan? Pasti niatnya tidak baik saat membandingkan ini. Malah lebih bagus, sebenarnya dia ingin merendahkan. Ada satu perempuan pakai kerudung tapi suka gunjing. Padahal dia marah sama dia. Akhirnya apa? Daripada kerudungan tapi gunjing, apa yang ngomong? Mending gunjing? Biarpun nggak perlu. Loh, kenapa harus pakai mending? Nggak pakai mending. Tapi kalau orang cerdas mandang akan berkata begini. Dia kerudungan menggunjing, tapi dia tidak pakai kerudung tapi tidak menggunjing. Lalu dia dengan khusnudzon, ya Allah, semoga dengan kerudungnya dia menjadi tidak menggunjing. Ya Allah, perempuan ini baik menjaga lidahnya. Semoga dengan lidahnya dijaga, auratnya kau jaga ya Allah. Kan itu pandangan positif. Ini cerdas memandang, ini penting. Jangan sampai, wah ini puasa gombal. Sudah puasa tapi enggak. Alhamdulillah mereka masih puasa. Kalau bandingannya sudah enggak puasa, kurang ajar. Kan lebih kan? Sebab ibadah itu ada pahalanya, dosa ada dosanya. Bukan berarti langsung setiap dosa menghapus pahala ibadah. Makanya jangan direndahkan siapapun yang mencoba melakukan kebaikan. Kita tidak tahu, bisa jadi kebaikan yang dilakukan untuk menghapus dosanya. Begitu sebaliknya, jangan remehkan dosa sekecil apapun. Bisa jadi neraka jahanam gara-gara itu dosa. Loh, ini loh cara pandang yang cerdas dalam urusan kemasyarakatan. Tsunami, ini gara-gara orangnya banyak pendosa, banyak zina, ini. Loh, kenapa kita ngomong begitu? Kalau orang Aceh kena tsunami gara-gara bezina, di Cirebon juga ada orang zina, apa harus kena tsunami? Kita sering mandang orang dengan pandangan pici atas dasar ibadah. Tidak. Yang di tsunami karena banyak orang mati syahid, orang mulia. Ini kita tuh sering mandang orang dengan pandangan pici, ini bahaya. Kalau urusan amar ma'ruf nahi mungkar babnya beda, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kemudian urusan puasa. Oh, saya puasa katanya junnah menjadikan orang jauh dari maksiat. Kenapa puasa kok sahabat saya masih bangkit? Ini pernah kami merenung. Puasa kok masih bangkit sahabat? Nabi berkata, Nabi bersabda tidak pernah salah. Kalau puasa Anda benar, tentu tidak akan bangkit syahwat. Saya tapi bangkit syahwat saya. Syahwat yang mana itu? Syahwat yang datang, orang membaca ayat, ngambil air wudhu dan sebagainya. Ibadah itu akan menghilangkan syahwat. Menjauhkan dari syahwat. Lalu ada orang berkata, tapi saya masih bangkit syahwat. Oh, itu beda. Syahwat ada dua loh ya. Syahwat yang tiba-tiba datang atau syahwat yang keundang. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang, begitu mudah Anda usir. Anda ngambil air wudhu, hilang itu syahwat. Yang jadi masalah, syahwat yang Anda undang sering ngintip di handphonenya. Lah kok akan mengusir syahwat pakai puasa? Sambil puasa nonton. Lah syahwat yang diundang mau diusir. Gimana Anda mengusir syahwat yang Anda undang? Nah ini. Yang ngundang kok, saya usir dengan puasa. Biar nggak syahwat. Ente bohong mau ngusir. Matamu jelalatan, pikiranmu kemana-mana. Lebihnya seperti itu. Jadi kita harus yakini semua ibadah ada hikmahnya yang agung. Haji, umroh, sholat, puasa. Maka semakin cerdas seseorang, dia akan begitu mudah memahami hikmahnya. Dan ingat, jangan prasangka buruk dengan siapapun yang melakukan kebaikan. Husnudzonlah. Semoga dengan kebaikannya Allah akan tarik kebaikan yang lainnya. Semoga dengan kebaikannya Allah hapus dosa-dosa. Seperti itu. Jadi, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Dan memang kadang-kadang kita ini betul gelisah bahwasanya. Sehingga bisa jadi satu cara perendahan yang seolah-olah logis begini loh ya. Ini kan sebenarnya kan curang dalam menilai. Seolah-olah agama. Indonesia mayoritas kaum muslimin. Ya kan? Indonesia mayoritas kaum muslimin. Indonesia rata-rata koruptor. Hasilnya kaum muslimin adalah koruptor. Ini kan ini sebenarnya biasanya ada orang pakai cara-cara semacam ini adalah bukan tujuan baik. Untuk perendahan kepada agama tertentu. Ya kalau misalnya di sebuah tempat di Vatikan sana Nasrani semuanya misalnya. Ya tentu kalau ada orang bermaksud adalah Nasrani. Tidak perlu kita mengatakan orang Nasrani pemabuk semuanya. Enggak boleh juga kita. Ini kalau ada akademi polisi lalu keluar polisi yang jahat, itu bukan salah akademinya itu.
Memang pendidikan di rumahnya mungkin polisi ini nggak benar. Jadi jangan salah hadapi polisi gitu loh maksudnya. Kita memandang jangan lalu mengatakan, wah dasar polisi jahat semuanya. Loh enggak, ini sudah sekolah polisi nggak? Enggak. Ini dianya. Kalau bahasa kita lah oknum, gitu. Jadi orang per orang, jadi kaum muslimin seperti itu. Ada kaum muslimin bermaksiat dan sebagainya. Tinggal kita buat mana. Makanya disyariatkan dakwah, mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu bukan kepada orang kafir saja, kan jelas. Ternyata dakwah yang penting juga dakwah kepada saudara kita. Loh, maksudnya apa? Ada yang melenceng dia. Nah ini tugas kita. Terus semakin parah penyelewengan, semakin semangat dong kita. Apalagi akibat atau sebab-sebab penyelewengan terlalu banyak hari ini. Media sosial segala macam. Maka yang menegakkan kebenaran harus semakin semangat. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah. Tulus dalam ibadah. Dan semoga ibadah akan menjadi sebab kebaikan kita di dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.